Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Razaktana dari kelas 1B program studi D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 2001031041. Pada kali ini saya akan menyempurnakan tugas 13 program mata kuliah Instalasi Listrik 2. Materi tugas 13 ini yaitu tentang ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan. Ruang khusus. Ruang khusus adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya. Instalasi khusus adalah instalasi listrik dengan karakteristik tertentu sehingga penyelenggaraannya memerlukan ketentuan sendiri, misalnya instalasi derek, instalasi lampu penerangan, tanda dan bentuk, dan lain-lain. Lanjut, berdasarkan penggunaannya ada beberapa macam ruang kerja listrik, yaitu klasifikasi ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan instalasi listrik di lokasi dan ruang yang digolongkan berbahaya karena di situ terdapat campuran udara dan gas, uap, debu atau solar yang mudah terbakar dan atau meledak. Beberapa zonanya yaitu yang pertama zona 0, suatu ruang di mana terdapat atmosfer gas ledak secara terus-menerus atau dalam waktu yang lama. Yang kedua, zona 1, suatu ruang di mana mungkin terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal. Yang ketiga, zona 2, suatu ruang di mana mungkin tidak terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal, dan jika hal ini terjadi, kemungkinannya tidak sering dan hanya akan berlangsung dalam waktu singkat. Perlengkapan yang akan ditempatkan dalam ruang yang mengandung gas ledak harus mempunyai tanda pengenalnya untuk memperlihatkan zona, kelompok gas, dan kelas suhu berdasarkan suhu keliling 40 derajat Celcius. Jadi perlengkapannya yang ada dalam ruang itu harus mempunyai tanda pengenal. Dan untuk penggunaan perlengkapan listrik dalam ruang di mana terdapat gas ledak perlu diketahui hal berikut. Yang pertama, klasifikasi ruang berbahaya. Yang kedua, suhu nyala gas atau uap yang terdapat di dalam ruang. Yang ketiga, selungkup perlengkapan yang sesuai dengan gas atau uap yang terdapat di dalam ruang. Lanjut, yang terakhir yaitu pengaruh eksternal dan suhu sekitar. Bagian yang pertama, kelompok perlengkapan. Untuk penggunaan perlengkapan dalam zona 0, zona 1, atau zona 2 maka dikelompokkan sebagai berikut. Kelompok 1, perlengkapan untuk digunakan dalam penambangan. Ada catatannya yang harus diketahui. Lalu lanjut kelompok 2, perlengkapan untuk digunakan dalam industri lainnya. Untuk penggunaan gas dalam kelompok 2, maka kelompok 2 dibagi menjadi kelompok 2A. Kelompok 2A yaitu atmosfer yang mengandung aseton, amonia, etilen, alkohol, bensin, metan, propan, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Kelompok 2B, atmosfer yang mengandung alkaldehid, etilen, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Yang ketiga, kelompok 2C, atmosfer yang mengandung asetilen, hidrogen, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Ada catatannya harus diketahui. Lalu bagian 2 yaitu penggunaan dan penandaan. Dalam materi kita kali ini ada terbagi dua yaitu penggunaan dan penandaan. A. Penggunaan sama-sama kita bisa lihat, dan B. Penandaan. Lanjut ke bagian 3, perlengkapan yang digunakan dalam setiap zona. A. Zona 0. Dalam ruang zona 0 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik yang mempunyai tanda pengenal sebagai berikut. Perlengkapan yang secara intrinsik aman dengan kategori IA. Perlengkapan lainnya yang khusus didesain untuk digunakan dalam zona 0. B. Zona 1. Dalam ruang zona 1 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik untuk zona 0 dan atau perlengkapan dengan jenis yang mempunyai tanda sesuai jenis perlindungan keamanan yang ada di bawah ini. Tandanya ada 6 buah, kita sama-sama bisa kita lihat. Bagian yang keempat, proteksi dari pembusuran yang membahayakan.
Proteksi dilakukan terhadap kemungkinan bahaya yang dapat terjadi antara lain: A. Bahaya dari bagian bertegangan. B. Arus gangguan ke bumi pada rangka atau selungkup yang harus dibatasi besar dan lamanya. Yang C. Jika digunakan sistem TN, maka sebaliknya diterapkan sistem TNS dengan netral terpisah dan penghantar proteksi terpasang di seluruh sistem. Bagian yang kelima, pemilihan kabel fleksibel pada ruang berbahaya. Kabel fleksibel di dalam ruang berbahaya harus dipilih dari yang berikut. Yang pertama, kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. Kabel fleksibel berselubung polikloropren kuat yang biasa. 2. Kabel fleksibel berselubung karet kuat dan berat. Yang ketiga, kabel berselubung polikloropren kuat dan berat. Yang keempat, kabel berisolasi plastik ekuivalen dengan kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. Lalu lanjut ke bagian yang keenam, yaitu tentang penandaan perlengkapan listrik. Perlengkapan listrik yang dipasang dalam ruang berbahaya harus mempunyai nama tanda pengenal sebagai berikut. Yang pertama, nama pabrikan atau nama merek. Yang kedua, simbol X yang menandakan bahwa perlengkapan listrik tersebut dibuat dan diuji untuk kondisi atmosfer gas ledak atau tergabung pada aparat yang dimaksud. Yang ketiga, tanda untuk setiap jenis proteksi untuk aparat dalam minyak. P untuk selungkup bertekanan. Tanda Q untuk aparat berisi pasir. Tanda D aparat untuk selungkup tahan api. Itu adalah contoh-contoh tanda untuk setiap jenis proteksi. Tandanya seperti angka, seperti huruf, contohnya P, Q, dan D. Masih lanjutan dalam penandaan perlengkapan listrik. Yang keempat, simbol untuk kelompok perlengkapan listrik. I untuk perlengkapan listrik dalam tambang di mana terdapat gas tambang. 1, 2 atau 2A atau 2B atau 2C untuk perlengkapan listrik dalam atmosfer gas ledak. Huruf A, B atau C digunakan sesuai kondisi gas. Jadi huruf A dan B dan C itu digunakan sesuai kondisi gas pada penandaan perlengkapan listrik. Lalu yang kelimanya, perlengkapan untuk kelompok 2 yang suhu permukaannya melebihi 45 derajat Celcius mempunyai tanda suhu saja. Masih dalam penandaan perlengkapan listrik, masuk yang nomor 6, jika perlu nomor seri tetapi tidak untuk lengkapan sambungan perlengkapan yang kecil. Yang ketujuh, jika telah mendapatkan sertifikat pengujian, maka dicantumkan tanda sertifikat pengujiannya, sebaiknya dengan urutan berikut: tahun sertifikasi, kemudian diikuti dengan nomor seri sertifikasi tahun tersebut. Baiklah, hanya sekian penjelasan dan penyampaian dari saya tentang materi ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan sebagai penyempurnaan tugas 13 mata kuliah Instalasi Listrik 2 Program Studi D3 Teknik Listrik. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.